wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Duyantoro. Pada saat ini saya akan membahas uh, tugas 3 struktur data. Saat ini saya semester 2 program studi sains data dengan mata kuliah struktur data. Kemudian pada tugas 3 ini mengimplementasikan DFS dan BFS untuk graf dengan 7 node dengan nodenya A1 sampai A7 dengan nilainya itu nanti bisa kita generate sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai DFS dulu, yaitu menjelajahi node sedalam mungkin sebelum di backtrack. Kemudian ini adalah untuk code-nya, source code-nya menggunakan Java. Nanti akan kita bahas karena ini adalah nilai yang sudah saya generate sendiri. Kemudian ini adalah pembahasan mengenai DFS, deep first search, artinya dia ke dalam dulu, mencari sampai ke bawah dulu seperti sebuah pohon. Kemudian di sini nilainya sudah saya inputkan. Kemudian ini adalah saya mencoba untuk mencari nilai 60. Kita coba untuk run dulu. Nah, ini dia. Temukan di node A6 ini nih. Jadi dia akan berhenti ketika di run. Walaupun di sini kita coding untuk node-nya sampai 6, ini A7 ini node A7 sampai 7, dia akan berhenti ketika sudah menemukan nilai yang kita cari. Nah, lanjut ke pembahasan. Ini adalah proses mencari angka 60 karena tadi saya sudah mencoba untuk mencari angka 60. Jadi seperti sebuah struktur gedung, gitu kan? Dia mulai dari lantai 1, ada angka 10 atau enggak. Kalau tidak ada, dia langsung naik ke lantai 2, lantai 3, atau dianalogikan turun ke basement, gitu kan? Basement 1, kemudian turun ke basement 2 dan 3. Kemudian dia, nah ini seperti ini grafiknya. Lantai 2, gitu kan? Turun ke lantai 2, dia enggak ada, gitu kan? Terdapat pilihan 4 atau 5, kemudian turun ke 4, tapi di 4 ini buntu, maka dia kembali ke 2. Ya kan? Dari lantai 2 dia ke 5, ketika nanti dia buntu di 5, dia akan kembali lagi ke 2, kemudian kembali lagi ke 1. Nah, ketika sudah di 1, maka dia akan ke opsi yang kedua, node A3. Setelah A3, dia baru ke A6. Ketika A6 ini terdapat 2 pilihan, ketika dia ke A6 sudah ketemu, maka dia akan menunjukkan output di A6 ini. Dan tidak perlu melanjutkan ke A7 karena sudah ketemu di A6. Begitu juga kalau misalkan kita contohkan di sini adalah kita angka ke 40. Maka ketika kita run, node-nya akan berhenti, nodenya akan berhenti di 4 ini. 4. Karena sudah ketemu nilainya 40. Maka yang 50, 60, dan 70 tidak ditampilkan. Ini di A4 sini. Karena nilainya adalah angka 40, jadi setelah A1 dia ke A2, setelah A2 ke A4, sudah ketemu di A4, dia akan berhenti. Tidak akan mencari di A5, A3, A6, dan A7. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas BFS, yaitu pencarian melebar. Menjelajahi node terdekat dulu, gitu kan? Atau mungkin nanti saya buat ini adalah source code-nya, gitu kan? Dengan angka yang sudah di-generate sendiri, saya samakan dengan yang tadi agar lebih mudah. Nah, ini dia adalah konsepnya. Konsepnya seperti ini. Penjelasannya seperti ini, konsepnya seperti ini. Baik, akan kita contohkan dulu. Misal kita ada 10, 20, sampai 70. Yang kita cari adalah nilai 40 dulu ya. Kita coba. Nah, ini dia. Dia akan mencari secara berurutan A1, A2, A3, A4. Nah, berbeda dengan DFS yang tadi. DFS itu tadi dia melompat dari A1, A2, kemudian langsung A4.
Nah, ini untuk BFS. Jadi dia akan men-spread artinya dia akan mencari target yang terdekat terlebih dahulu. Seperti ini dia, misalnya level satunya ini A1. Nah, kemudian dia akan dari A1 dia akan ke A2 dan ke A3, membagi tim menjadi dua. Dari A2 tidak ditemukan, gitu kan, maka dia akan mencari ke level ketiga, A4, A5, A6, A7. Seperti itu. Jadi dia seperti tim SAR gitu kan, yang mencari korban, maka dia mempunyai tim yang banyak, membagi beberapa subtim. Nah, kemudian kita coba untuk yang nilai 70, maka semua akan ditampilkan seperti ini. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, karena itu tadi dia membagi setiap levelnya seperti ini penjabaran. Jadi di A1 kemudian dibagi menjadi A2 dan tim A2 dan tim A3. Setelah tidak ditemukan, mereka akan turun lagi ke level 3. Baru nanti semua hasilnya akan ditunjukkan dan ketemu di A7 seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan dari BFS dan DFS. Jalur terpendeknya ini BFS ini lebih optimal ya. Karena DFS ini dia akan terus mencari ke bawah dulu, kalau tidak ada baru dia kembali ke atas. Kemudian ini dia kecepatan target terdekat ini super cepat ya BFS ini. Karena dia langsung mencari lebih lebar. Struktur datanya queue atau antrian. Jadi antri di level 1, level 2, level 3. Kalau DFS dia langsung stuck 1, 2, 4, langsung kembali lagi nanti. Kemudian untuk resiko loopnya itu DFS lebih tinggi. Karena dia nanti akan terus turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun ke bawah, naik lagi ke atas seperti itu. Kemudian use case-nya ini adalah BFS ini seperti GPS. GPS yang mungkin pencarian terdekat dan lain-lain. Kemudian kalau DFS ini untuk seperti puzzle. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari tugas 3 struktur data ini. Terima kasih. Dan bila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.